Hai teman-teman, kita semua tahu bahwa kematian itu pasti datang kan? Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada tubuh kita setelah kita meninggal dunia. Penasaran? Yuk, kita simak. Setelah kita meninggal, tubuh kita mengalami berbagai perubahan yang menarik dan kompleks. Proses ini dimulai segera setelah jantung berhenti berdetak. Pertama, tubuh kita mulai mendingin, yang dikenal sebagai algor mortis. Kemudian, tubuh kita mulai kaku, yang disebut rigor mortis. Setelah beberapa hari, tubuh kita mulai mengalami dekomposisi, di mana bakteri dan enzim mulai memecah jaringan tubuh. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada kondisi lingkungan. Mengetahui hal ini bisa membantu kita memahami siklus kehidupan dan kematian dengan lebih baik. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut tentang perjalanan tubuh kita setelah kehidupan berakhir. Jadi gini teman-teman, ketika seseorang meninggal, jantungnya akan berhenti berdetak. Otak pun tidak lagi mendapatkan oksigen. Nah, kondisi ini disebut kematian klinis. Setelah itu, sel-sel di dalam tubuh juga ikut mati. Inilah yang disebut kematian biologis. Kematian klinis terjadi dalam beberapa menit pertama setelah jantung berhenti. Pada saat ini, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan, beberapa fungsi tubuh masih bisa dipulihkan dengan intervensi medis yang cepat. Namun, jika tidak ada tindakan yang diambil, tubuh akan mulai mengalami kematian biologis. Kematian biologis adalah tahap di mana sel-sel tubuh mulai rusak dan mati secara permanen. Ini adalah proses yang tidak bisa dibalik. Sel-sel otak, misalnya, sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dan mulai mati dalam hitungan menit. Proses ini berlanjut ke seluruh tubuh, menyebabkan organ-organ lain juga berhenti berfungsi. Inilah mengapa waktu sangat penting dalam situasi darurat medis. Setiap detik yang berlalu tanpa oksigen membuat pemulihan semakin sulit. Memahami perbedaan antara kematian klinis dan biologis membantu kita menghargai betapa pentingnya tindakan cepat dalam situasi darurat. Ini juga mengingatkan kita akan keajaiban dan kerumitan tubuh manusia. Setelah kematian biologis, otot-otot tubuh akan menjadi kaku loh. Ini disebut rigor mortis. Rigor mortis ini dimulai beberapa jam setelah kematian dan mencapai puncaknya setelah sekitar 12 jam. Nah, kalau yang ini agak unik nih. Livor mortis adalah salah satu tanda kematian yang sangat menarik untuk dipelajari. Darah di dalam tubuh akan menggenang di bagian tubuh yang paling rendah karena gravitasi. Proses ini dimulai beberapa jam setelah kematian dan bisa berlangsung hingga 12 jam atau lebih. Fenomena ini disebut livor mortis atau juga dikenal sebagai postmortem lividity. Ini adalah salah satu dari beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh setelah kematian. Kulit di area tersebut akan berwarna ungu kebiruan karena darah yang menggenang di pembuluh darah kecil di bawah kulit. Warna ini bisa memberikan petunjuk penting bagi para ahli forensik. Menariknya, livor mortis ini bisa membantu dokter untuk memperkirakan waktu kematian seseorang. Dengan memeriksa pola dan intensitas perubahan warna pada kulit, mereka bisa mendapatkan gambaran kapan seseorang meninggal. Ini sangat penting dalam investigasi kriminal dan penentuan sebab kematian. Selanjutnya, suhu tubuh akan mulai turun. Proses ini disebut algor mortis. Tubuh kita akan kehilangan panas ke lingkungan sekitar. Nah, kecepatan pendinginan ini tergantung pada suhu di sekitar tubuh tersebut. Bagian terakhir, teman-teman. Bakteri-bakteri di dalam tubuh akan mulai bekerja untuk mengurai jaringan-jaringan tubuh. Proses ini disebut dekomposisi. Selama proses ini, gas dan bau akan dilepaskan. Pada akhirnya, hanya tulang belulang saja yang tersisa.